Bagaimana caranya mengembangkan usaha yang membutuhkan banyak modal tanpa harus melakukan riba dengan meminjam ke bank? Saya sering sampaikan, ini pendapat saya, karena dokter lagi tanya saya. Kita usahakan jangan mengurung diri kita di sebuah bingkai yang kita buat sendiri. Contoh gini, saya kalau tidak minum kopi pagi hari, kepala saya pusing. Dia yang kurung dirinya di situ. Sehingga kalau tidak ada kopi, pusing. Okay. Coba kalau dia tidak tanamkan persepsi dalam diri dia, ada kopi, ada teh, ada susu, ada minum aja. Contoh. Ada orang yang mengatakan, saya kalau nggak tidur di rumah saya nggak bisa tidur. Misal, dia mengurung dirinya di bingkai kehidupan sendiri. Padahal dia tidur di mana aja, it's okay. Dia ke hotel, dia lagi ke rumah keluarganya, ke temannya, biasa aja. Saya pernah temukan ada satu jemaah saya, berangkat umroh bersama saya. Dia bawa bantal, dok. Saya tanya, kenapa bawa bantal? Saya nggak bisa tidur tanpa bantal ini. Terus kalau bantalnya hilang gimana? Persepsi tadi yang dokter bilang itu, maaf saya bukan menyalahkan, tapi saya berbagi saja. Kalau kita mau bisnis besar, ya kita tidak mungkin kalau tanpa perbankan. Okay. Saya melihat ini ada kurungan bingkai, dok. Seperti ada membatasi, tidak mungkin kita dapat modal besar kecuali dari utang bank. Okay. Ini persepsi, dok. Selama kita di situ, kita akan selalu mentok berkeliling-keliling di bingkai itu saja. Berarti tidak mungkin kita dapat modal dari tempat lain. Padahal cukup banyak. Contoh misal, yang menaruh uang paling besar di bank itu siapa? Orang-orang kaya kan? Yes. Untuk apa? Pertama untuk safety uang mereka. Yang kedua, mereka juga yang tadi mau mendapatkan riba, mereka supaya dapat keuntungan kan? Lalu perbankan utangkan kepada orang lain. Oke, sekarang kita hapus dulu perbankannya. Kenapa kita tidak coba datang ke individu ini? Dokter orang kaya, saya datang, dok, ini proposal saya. Dokter mau investasi nggak? Kenapa tidak? Oke. Bisa saja, mungkin uang dia triliunan. Dia siap saja kalau menjanjikan, kenapa tidak? Oke. Yang penting saya pada saat ingin melakukan satu perbuatan, saya punya proposal lengkap dong. Oke. Ya kan? Ini loh, modal yang dibutuhin, ini jenis produknya, ini sistem yang akan saya pakai, ini target pasar. Oke. Clear. Saya kayaknya nggak bisa bisnis tanpa utang, gitu kan? Bank misalnya. Bisnis tidak bisa berkembang kalau tanpa ini harus bisa didobrak dulu, dok. Saya kasih contoh gini, ada mungkin jenis bisnis seperti multi level misalnya. Ini tanda kutip bagi saya, ini sangat berbahaya dari sisi pembingkaian pemikiran tadi, karena mereka itu akan mengatakan ini produk paling bagus, yang lain tidak bagus, misalnya contoh. Dan inilah yang paling menjanjikan buat saya. Sehingga mereka itu betul-betul menutup diri untuk melihat jaringan bisnis yang lain. Terkurung di situ. Akhirnya mereka sampai begadang untuk itu. Mereka mengikuti, mengejar poin demi poin. Padahal sebenarnya mungkin belum tentu bisa didapat, diraih gitu kan. Dan segala macam hal. Dan akhirnya ini membuat mereka sempit di bingkai itu saja. Saya tidak menyalahkan ya. Tapi saya ingin memberikan satu poin penting. Gimana caranya kita boleh multi level, boleh bisnis misalnya sektor real, mungkin ada bisnis yang dengan berbagai macam lah ya. Mungkin ada orang yang instansi rumah sakit, jasa sekolah, hotel. Mungkin ada orang yang masuk ke kuliner dan seterusnya. Coba kita lirik semua ini. Sehingga kita tuh tidak di dalam satu bingkai. Saya waktu mau buka restoran, dok, contohnya. Saya penceramah. Memang background saya agama gitu kan. Tapi ada satu titik dalam jiwa saya itu suka dengan bisnis. Karena saya berpikir Nabi Muhammad SAW itu beliau 19 tahun dari masa hidupnya itu pebisnis. Gitu kan. Dan setelah jadi Nabi pun beliau masih mendukung para sahabat yang berbisnis. Sehingga kenapa saya tidak coba ini? Sehingga tidak ada kesan penceramah itu hanya selalu, maaf dok, ya, di dalam ceramah ini misalnya ceramah terus hidup dari amplop. Nah, enggak, kita bagaimana menunjukkan toh saya juga bisa jadi pengusaha kok. Apa sih yang tidak bisa dipelajari sekarang? Kita mau komputer bisa kita kursus, bahasa Inggris bisa kita kursus, semua kita bisa pelajari. Kenapa kita kurung diri kita di bingkai kehidupan yang saya kayaknya ini aja bidang saya nggak bisa bidang lain. Coba keluar dulu dari situ. Kalau perlu kita seperti letakkan semua permasalahan kita ini atau program ini di satu meja dan kita coba lihat dari luar, dok, dari atas.